Robi yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang saya banggakan teman-teman dari Teknik Sipil kelas malam Universitas Banten Jaya semester 2. Kali ini kita akan belajar tentang turunan atau derivatif. Nah, kita kali ini menggunakan buku yang pertama ini dari Parcel. Ini saya sudah ekstrak di bagian derivatifnya aja, dan untuk tambahan bisa menggunakan yang dari James Stewart. Nah, kalau dari segi tampilan sih bagusan yang Stewart ya, karena ini nggak ngeblur gitu ya. Tapi kalau konten saling menambahkan lah ya gitu. Jadi dua-duanya bukunya cukup baik. Supaya teman-teman bisa mempelajari, saya kirim ke grup khusus hari ini masih gratis ya. Senin harga naik. Nggak bercanda ya. Oke. Ini nanti tinggal di-download saja, nanti tinggal dipelajari. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Malam ini kita akan masuk ke turunan. Oke ya, sebelum kita melanjut ke turunan, minggu lalu kita sudah belajar tentang limits. Nah, limit itu sebenarnya sebelum di turunan ya, memang pengantar keturunan, karena kalkulus itu berbicara tentang limit. Maksudnya apa? Nah, limit itu digunakan untuk mencari turunan. Turunan itu untuk integral. Isi kalkulus itu turunan dan integral. Artinya turunan integral itu dalamnya limit. Nah, kira-kira kayak gitulah. Jadi makanya ada yang bilang, atau di bukunya Parcel bilang, bahwa kalkulus itu ilmu yang mempelajari limit, katanya gitu. Oke, bukunya mana? Oke, kita buka bukunya ya. Nih, bagusan mana ya? Nah, derivative and rate of change. Jadi awal mula dari turunan itu kira-kira ada permasalahan, atau kalau di buku yang satunya di Parcel itu ada two problem with one theme. Jadi ada dua masalah dengan satu tema gitu ya. Yang pertama dari tangent line atau kemiringan garis. Yang kedua tentang mana ya? Nah, average velocity and instantaneous velocity. Jadi ada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada gambarannya di sebelah kiri ya, ilustrasinya. Kalau di buku yang Stewart yang pertama itu kemiringan, lalu kalau yang ini gambarnya cukup lengkap ya, bagus gitu tuh, ada ilustrasinya. Nah, dan kecepatan, kira-kira seperti itu. Nah, dari dua masalah itu, contohnya yang pertama tentang tangent line. Nah, kalau ini yang lebih jelas pakai yang Stewart dulu deh. Definisi: the tangent line to the curves y same with fx at the point p a, fa is the line through p with slope. Jadi intinya kayak gini lah. Satu lagi nih, provide that this limit exists. Jadi limitnya ada gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak ada, berarti ngecit dulu ya, kita loncat ke turunan. Kalau nggak ada limitnya berarti nggak ada turunannya. Nah, kita ngomongin tentang aturan kemiringan garis yang katanya hubungannya sama turunan. Di sini artinya harus ada dong gitu limitnya, karena turunannya ada. Kalau nggak ada ya nggak ada nilainya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kita melihat bentuk rumus ini, panjang rumusnya. Iya juga sih panjang gitu ya. Agak sedikit rumit gitu ya kelihatannya. Tetapi kalau kita melihat dari mana ini dapat tangent line itu kemiringan garis. Kemiringan garis itu gradien. Gradien itu
simbolnya M dari titik P. Nah, kita lihat ya gambarnya. Oh, ini ada yang lebih. Nah, yang ini aja deh, yang atas. Ini rumus atas dan bawah sebenarnya sama. Kita lihat yang atas dulu. Yang ini. Nah, gradien. Kita lihat di sini. Gradien itu deltanya per delta X atau apa namanya pergeseran ketinggian atau Y dibanding pergeseran secara sumbu X atau geser kanan kirinya lah ya. Nah, seperti ini. Sehingga kita lihat di sini bahwa ketinggian yang pertama ini yang kiri. Ntar saya perkecil deh. Nah, yang Fx. Mana? Oke, berarti ini ya. Ini tingginya si Fx dikurangi dengan Y yang pertama, si Fa ya. Ini F itu Y ya, ketinggian. Lalu X min A, berarti X min A gitu ya. Ini titiknya ada di sini. Nah, singkat cerita, nah, kita dilanjut terus gitu ya. Kita menggunakan limit gitu ya. Jadi untuk pendekatan ketika X-nya mendekati A, bagaimana hasilnya gitu. Sehingga kayak gini. Gampangannya ketika titik yang Q-nya itu jauh, kayak ada yang masuk nih. Oke. Udah CC ya. Oke. Nah, nanti tingtung tuh udah ya. Ferry Irawan selamat datang lah ya. Kita lanjut. Ketika berbicara kemiringan. Ketika kemiringan dari dua titik. Titik yang pertama P sebagai pusatnya dipadukan dengan titik Q, titik yang kedua. Nah, titik yang kedua ketika jauh ini seperti garis yang bawah. Lalu ketika Q-nya kita dekati ke P agak tinggi, dekati ada tinggi, sehingga ketika Q-nya nempel ke P jadi seperti ini. Jadi kemiringan garis di titik tersebut gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ketika Q-nya mendekati P apa yang terjadi gitu lah ya. Nah, di sini konsep munculnya si limit ketika X-nya ngedekatin A apa yang terjadi dari fungsi ini. Nah, itu. Jadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itulah apa sesuatunya, yaitu turunan. Kayak kita buka di buku yang ini. Yang parcel mana ya, definisi turunan. Nah, definisi turunan. Di sini. Oke, saya taruh ke PPT aja. Biar salah. Biar nanti bisa diberikan. Gimana ini? Oh, tadi ada sedikit error. Oke. Nah, ini definisinya. Definisi dari turunan. Kalau ini saya pakai buku yang parcel ya. Jadi biasanya parcel. Nah, kita lihat definisi dari turunan. Turunan dari fungsi f adalah fungsi lain f aksen ya, atau disebut f prime. Di sini bahasa Inggris f prime ya. Kalau kita di Indonesia f aksen gitu aja ya. Yang mana nilainya ketika dx adalah ini. Jadi f aksen x adalah fungsi lain
dari f yang ketika nilai dx nya adalah, untuk mencari nilai ketika x ya menggunakan rumus ini, yang mana kita tahu lah ya, f aksen x adalah turunan. Untuk mencari turunannya itu menggunakan limit h mendekati 0 dari f x plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, di sini teman-teman perlu teliti x plus h di sini. Minggu lalu kita sudah membahas komposisi fungsi, yang mana ketika fungsinya misalkan f g x gitu ya. F yang sekarang, nah f yang ini adalah memiliki variabel yang ini gitulah. Jadi variabel x yang ada di f ini diganti dengan fungsi si gx, kira-kira gitu ya minggu lalu. Nah, konsep ini pun digunakan di yang ini, yang mana variabel x pada fungsi ini diganti dengan x plus h gitu. Oke, kita coba ya. Di buku ada contoh soal. Nah, ini contoh soal nomor 2. Saya sudah ngopi di sini. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada kesalahan. Nih, fungsinya lumayan panjang ini kelihatannya ya. Waduh. Oke, semangat lah ya. Seperti yang di grup ya, semangat kuliah gitu ya. Oke, kita solusinya untuk mencari f aksen x atau turunannya kita menggunakan rumus limit h mendekati 0 dari f x plus h dikurangi ya, bener ya, kok saya jadi lupa gitu. X plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, sekarang kita masukkan fungsinya, agak panjang ya. X, nah ini ada x, ini ada x, variabelnya sekarang diganti dengan x plus h. Jadi x itu jadi x plus h ya. Limit h mendekati 0, x pangkat 3 ini diganti x plus h ditambah 7x, 7x plus h. Nah, ini kan x tadinya ya. Oke, pakai kurung tak lepas dikurangi fx, x pangkat 3 plus 7x dibagi h. Nah, ini PR banget nih, panjang ya. X plus h pangkat 3, x plus h pangkat 3 artinya x plus h ada 3 ya. X plus h, x plus h. Nah, gini ya, singkat cerita udahlah gini aja ya. X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat h ditambah 3x h kuadrat ditambah h pangkat 3. Nah, gitu aja ya. Oke, kalau nggak salah gitu. Cek, kita lihat di buku bener nggak? Oh, nggak ada. Oke, kira-kira gitulah ya. Kita coba. Nah, kita masukkan x plus h pangkat 3 itu yang ini ya. Karena kalau dijabarkan lumayan cukup panjang gitu ya. X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat h ditambah 3x h kuadrat. Oke, ditambah h pangkat 3. Ini baru yang sebelah sini ya. Oke, sekarang yang kanan yang tumbuh 7x plus h berarti ditambah 7x ditambah 7h. Nah, baru dikurangi. Yang ini kita min kali plus min x pangkat 3 buka kurung ya. Min kali plus min 7x per h. Oke. Yang pertama, ini ada min x pangkat 3, habis lah ya. Oke, kita habiskan. Oke, warna. Nah, ini. Terus mana lagi? Min 7x yang ini dengan yang ini. Oke, ada lagi. Nggak ada ya.
Oke, nggak ada. Kita tulis sisanya setelah disederhanakan, ganti warna lah biar seger lah ya. Limit H mendekati 0 dari 3x kuadrat H ditambah 3x H kuadrat ditambah H pangkat 3 ditambah 7H dibagi H. Coba kita cek di buku ya. 3x H pangkat 3 tambah 7H. Oke, sama ya. Nah, setelah ini konvensional banget ya, kalau mau ngilangin H yang di atas supaya bisa dicoret, H-nya taruh depan. Ini biasanya kayak gitu ya, biasanya kayak gitu. H-nya ditaruh depan 1, berarti ini sisinya 3x kuadrat, kan H-nya udah ke depan 1. Ditambah 3x H kuadrat, H-nya ke depanin 1, berarti sisa 1 ya. 3xh ditambah H pangkat 3 ke depanin 1, berarti sini sisa 2 ditambah 7H, H-nya taruh depan, sisa 7. Oke, sekarang kita bisa coret-coret dong. Nah, oke, selesai, kita lanjut. Oke, limit H mendekati 0 dari 3x kuadrat plus 3xh plus H kuadrat plus 7. Nah, sehingga kalau limitnya dimasukkan, berarti sisanya 3x kuadrat plus 7. Oke, selesai ya. 3x kuadrat plus 7, sama ya. Ini jawabannya. Nah, ini adalah cara untuk mencari turunan menggunakan limit gitu. Jadi 3x pangkat 3 plus 7 jawabannya ini. Pak, perasaan waktu SMA nggak sebegitu rumit ya Pak. Waktu SMA ya, ini kan bukan SMA guys. Oke, bener ya, ketika SMA nggak serumit itu, kata gurunya. Kalau turunan seperti ini, f aksen x itu gampang, tinggal ininya 3-nya ke depan, 3x pangkatnya dikurangi 1, tinggal 2 ditambah 7x, x-nya dihilangin, tinggal 7. Selesai. Sama nggak dengan ini? Sama. Caranya gini loh, kok bisa Pak? Apakah itu cara cepat seperti yang ada di Mimble? Enggak, itu rumusnya aja seperti itu. Lalu rumusnya seperti apa? Oke. Kalau tadi kita sudah bahas awal mula turunan apa? Tadi ya, dari kasus kemiringan dan kasus kecepatan ya, kecepatan sesaat atau rata-rata kecepatan. Lalu definisi turunan menggunakan yang limit, ada limitnya, dan ketika mencari turunan menggunakan limit sangat panjang, sehingga ada cara lain. Nah, ternyata ada cara untuk mencari di buku. Mencari turunan yang ada di buku. Sebentar, ini ada yang kelewat. Nah, khawatir tertinggal, tertukar apalagi berpindah tangan. Nah, di sini differentiability implies continuity. Jadi jika f aksen x ada, maka f continue di C. Jadi intinya kalau turunan pada saat titik C itu ada, berarti f itu continue di titik itu. Oke, itu cukup penting ya. Kebalik, kalau f-nya continue, sebentar, kalau secara matematika kayaknya aslinya fungsi yang dapat diturunkan itu continue ya. Perasaan saya itu. Karena apa? Karena ada limitnya. Nah, ketika fungsi ada limitnya, itu ada turunannya. Lalu Pak, apakah ada fungsi yang tidak bisa diturunkan? Nah, kalau dari segi konsepnya ada guys. Di sini. Mana ya? Waduh. Burem guys. Kita coba cari buku yang satunya. Burem. Kita cari. Moga-moga ada ya. Bukunya yang sana burem. Sebentar, kita cari gambarnya. Nah, ini gambarnya. Oh, ini
sama ya katanya, jika F dapat diturunkan berarti continue katanya, berarti daerah sini. Nah ini ada gambarnya. Oke. 3 ways for F not be differentiable at A gitu. Oke. Jadi ada 3 yang enggak ada turunannya. Yang pertama sebuah corner. Jadi ini ya kayak gini, bukan ya sebenarnya kalau dari kurva ini disebut puncak juga sih. Cuma bedanya kalau puncak kurva yang ngelengkung, mana ada enggak? Nah, ini nih ngelengkung. Nah, ini ngelengkung ya. Puncaknya itu kurvanya ya gini gitu ya. Nah, tapi kalau yang kayak gini ya begitulah. Nah, di sini nggak bisa diturunin. Nah, yang kedua tidak continue gitu ya. Nah, ini contohnya gini, kepotong di sini. Di limit kiri dan limit kanannya berbeda, jadi nggak continue. Lalu yang ini kemiring garisnya vertikal. Ya, kalau M dari kemiring garis yang vertikal tak hingga atau ya per X per 0 ya, apa itu per 0? Kalau di kalkulator tidak bisa dihitung. Ya, kalau waktu SD tak terhingga gitu, dan sebagainya. Nah, ini turunannya tak terhingga. Oke. Nah, jadi gitu. Yang tidak ada turunannya corner, discontinue, dan vertical tangent gitu ya. Oke, kita lanjut ke turunannya. Tuh. Ini contohnya. Mana? Nah, bukunya. Nah, kita ke aturan pencarian turunan. Ada apa ya? Rule for finding derivative. Jadi tadi ada konsep turunan seperti tadi. Lalu apakah ada cara yang gampang untuk mencari turunan? Ada dong gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini ada 3 cara yang ada di sini ya. Ada f aksen x, dx fx, atau ddx. Ada 3. Oke, saya jelasin sedikit supaya paham maknanya ya, supaya tidak tertukar. Yang pertama f aksen x, notasi turunan. Ini perlu diketahui gitu ya. F aksen x, saya nulisnya gede nih supaya ngejelasinnya kelihatan. Nah, yang pertama gini, dari kanan dulu berarti. Ini adalah variabel yang diturunkan. Oke. Nanti kita contoh soal yang maksudnya apa. Nah, yang ini aksen ada 1. Kalau artinya turunan ke 1 gitu ya. Kalau misalkan turunan ke 4 itu biasanya ditulisnya gini, F kayak pangkat tapi pakai kurung. Nah, bla 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 gitu ya. 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi kan kalau misalkan turunan ke 10 ya nulis koma di atasnya ada 10 juga jadi PR juga ya banyak. Nah, gitu ya. Nah, yang selanjutnya nih F itu fungsinya, nama fungsi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua dx fx. Oke, dx pakai kurung. Oh, enggak kurung ya, aslinya penggunanya pakai kurung. Oke, kita tulis sesuai yang ada di buku dulu. Nah, ini D itu derivatif
gampangnya lagi derivatif ya, turunan. X itu variabel yang diturunkan. Nah ya, fx ini adalah fungsinya. Contoh, kita nulisnya dx misalkan 3x plus 5 sama dengan kayak yang tadi dulu aja ya. Ntar saya tadi itu contohnya berapa? Oh, x pangkat 3 plus 7x. X pangkat 3 plus 7x. Nah, pakai contoh yang itu aja ya, biar sudah ada jawabannya. Oke, kayaknya harus dihapus. Oke, hapus. Oke. Nah, x pangkat 3 plus 7x. Mana ya? X pangkat 3 plus 7x. Nah, dx dari x pangkat 3 plus 7x sama dengan, ditulisnya langsung 3x kuadrat plus 7. Nah, jadi sama dengan ditulisnya langsung. Oke, kalau tadi yang pertama itu gini. Misalkan, nah ini contoh ya. Saya kasih garis dulu biar nggak nyampur. Ada fx sama dengan 3x nah, coret aja lah. X pangkat 3 plus 7x. Berarti turunannya adalah ya 3x kuadrat plus 7. Nah, beda tulisan ya. Kalau yang bawah itu langsung sama dengannya kiri kanan. Jadi soalnya di kiri, jawaban di kanan. Kalau yang atas itu dikasih tahu namanya, fx sama dengan siapa, turunan dari fx sama dengan berapa. Nah, itu ada keuntungan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi disesuaikan dengan penulisannya. Oke. Lalu yang ketiga adalah dy dx. Nah, ini fungsinya, ini yang variabel yang diturunkan. Contoh, misalkan d dengan soal yang sama, x pangkat 3 plus 7x dx, ini pakai kurung ya, sama dengan ya 3x kuadrat plus 7. Nah, oke, mungkin dari 3 penulisan ini yang kedua dan ketiga yang agak mirip ya. Jadi sama dengannya langsung kiri soal, kanan jawaban. Cuma apa ya? Nanti seiring berjalannya waktu teman-teman akan paham penulisannya yang lebih mudah yang mana gitu. Karena tiga-tiganya nggak bisa diklaim, oh yang ini yang lebih bagus nulisnya enak. Nggak juga sih, tergantung pemakaian gitu ya, tergantung. Oke, aturan yang pertama. Nah, aturan yang pertama, jika fx sama dengan k, atau di mana k adalah sebuah konstanta untuk setiap nilai x, f aksen x sama dengan 0. Jadi turunan dari konstanta sama dengan 0. Jadi contoh. Oke. Ini pakai yang ini aja deh, yang dx-an ya. Contoh, dx dari 30 0. dx dari 999 0. Atau kalau fx sama dengan 99, berarti f aksen x sama dengan
0 gitu ya. Nah, perhatikan contoh satu lagi. DY 30, DY 999, atau FY sama dengan 99, F aksen Y sama dengan berapa? Oh, sebentar. Contoh soalnya kurang bagus, saya ulangi. Nah, misal satu lagi. Nanti deh, setelah ini contoh soalnya ya, biar materi yang selanjutnya kena. Nah, nanti balik lagi ke sini. Nah, yang selanjutnya adalah aturan identitas. Ketika fx sama dengan x, maka turunannya 1. Nah, kita pakai yang ini dulu. Berarti kalau dx dari x sama dengan 1. Kalau dy dari x sama dengan berapa? dy dari y sama dengan berapa? Atau gini. Jika fx sama dengan y, maka f aksen x-nya berapa? Nah, ini. Perhatikan, derivatif ini fungsinya variabelnya ya. Ini x, beda. Kalau beda berarti ini dianggap konstanta. Berarti kalau konstanta, anggaplah sebagai angka. Turunnya dari angka adalah 0. Ini turunan ini ya 1 ya kan. Terhadap variabel y. Ini variabelnya y, fungsinya 1. Nah, berarti nih turunan dari fx-nya ya fungsinya kan variabelnya x. Di sini y. Ya, berarti dianggap konstanta. Konstanta turunannya 0 gitu. Nah, kayak yang ini berarti kalau dy x ya jawabannya tetap 0 karena dia dianggap konstanta. Misalkan x gitu ya. Turunannya ya 0 karena variabel yang diturunkan y. Jadi lihat operatornya. Operatornya ya. Kalau misalkan yang diturunkan variabelnya itu x, berarti variabel yang di dalamnya x itu adalah variabel. Kalau bukan x itu dianggap konstanta. Itu perlu menjadi catatan ya. Oke, masih panjang perjalanan kita. Selanjutnya setelah itu, nah yang ini rumus dari turunan ya. Jadi kalau katanya kalau turunan itu pangkatnya berkurang. Nah, ini aturan pangkat. Jika fx sama dengan xn, gitu ya, x pangkat n, di mana n adalah bilangan bulat positif, maka turunannya adalah seperti ini. Nah, saya jelaskan. Di save dulu. Oke. Di sini kita bisa melihat rumusnya seperti ini. Sebenarnya gampang ya. Saya ulangi lagi. Dx turunan dari x pangkat n. Itu caranya gini aja. X pangkat n atau fungsinya kita tulis dulu. Lalu n yang pangkat si x kita taruh depan sebagai perkalian. Jadi nanti ini dikalikan. Lalu si pangkatnya itu tinggal dikurangi 1. Selesai. Gitu ya. Contoh. Misalkan dx sama dengan x pangkat 6 sama dengan, ya udah tulis saja x pangkat 6, 6-nya ditaruh di depan, pangkatnya dikurangi 1 sama dengan 6x pangkat 5. Selesai. Gampang ya. Mending cara ini atau cara yang pakai limit tadi, muter-muter kemana dulu. Nah, kayak contoh lagi. Misalkan fx sama dengan x pangkat 5. X pangkat 5 berarti turunannya adalah
Ya udah, X pangkat 5 tulis lagi, 5-nya taruh depan, pangkatnya kurangi 1. Ya udah jadi 5X pangkat 4. Atau cara yang lebih praktis ketika sudah terawang gitu, sudah dihafal, misalkan X pangkat 9. Ya udah tulis aja X pangkat 9. Kalau turunan kan X pangkat 9. Berarti 9-nya taruh depan dulu. X pangkat 9 kurang 1, 8. Selesai. Cukup mudah kan? Jadi turunan itu hanya gitu-gitu aja. Untuk bagian ini. Gitu. Kita lanjut. Aturan yang selanjutnya adalah perkalian dengan konstanta gitu ya. Rumusnya masih sama dengan yang tadi. Jadi jika turunan dari fungsi yang konstanta dikali fungsi fx misalkan, itu sama dengan konstantannya itu nggak usah diturunin. Jadi taruh depan dikali dengan turunan dari fx. Oke, sebentar. Cek suara saya terdengar jelas atau tidak? Oke. Nah, ini seperti ini. Contoh. Berarti misalkan ada dx dari 5x pangkat 3. Kita tinggal 5-nya taruh depan aja. Turunan dari yang di dalam ya, x pangkat 3. Berarti 5 dikali turunan x pangkat 3. Berarti 3-nya taruh depan, x pangkat 3 dikurangi 1. 5 dikali 3, x pangkat 2. 3 kali 5, 15. X pangkat 2. Kalau sudah cepat itu gampang. Dx misalkan dari 6x pangkat 7. Ya, 6-nya ditulis turunan dari x pangkat 7. Berarti 6 dikali 7-nya taruh depan, x pangkat 7 kurangi 1, 6. Atau 6 kali 7, 42 x pangkat 5. Selesai. Nah, seperti itu. Atau sebenarnya kalau yang sudah lancar, misalkan 8 x pangkat 9. Nah, ini tinggal gini aja. 9 kali 8 sama dengan 72. Oke. X 9 kurangi 1, 8. Selesai. Cukup mudah ya. Itu sangat mudah gitu ya. Itu lalu lanjut. Oh, aturan penjumlahan. Ini aturan penjumlahan dan pengurangan kita jadikan satu aja. Nah, ini sudah ada. Nah, contohnya pun dijadiin satu aja lah ya. Intinya kalau ada dua fungsi yang ditambahkan itu turunan dari fungsi pertama ditambah turunan dari fungsi kedua. Atau jika ada dua fungsi fx dikurangi fungsi gx, itu turunan fungsi fx dikurangi turunan fungsi gx. Contoh, misalkan ada fx, maka fx saja. 3x kuadrat ditambah 4x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 6. Misalnya gitu ya. Turunannya, nah, berarti, aduh,
kayak saya kalau nulisnya gimana ya, oke lah saya perbaiki tulisannya supaya enggak, konsep matematikanya enggak terlalu salah. Saya pakai dx saja deh. Dx ini sama dengan turunan yang ini gitu ya. Ini dx dari turunan dari fungsi yang pertama itu 3x kuadrat. Oke, karena ini tambah, berarti ini tambah. Turunan dari fungsi yang kedua, siapa ini? 4x kuadrat. Turunan dari 4x pangkat 4. Lalu ini dikurangi. Fungsi yang ketiga, 5x pangkat 6. Oke, ini ada dx-nya. Sehingga ini turunannya menjadi 3x kuadrat plus 4. Ini belum diturunin, udah mulai malam. Berarti turun dari 3x kuadrat adalah 6x, ditambah turun dari 4x pangkat 4 menjadi 16x pangkat 3, dikurangi turunan dari 5x pangkat 6 adalah 30x pangkat 5. Selesai. Nah, kalau kenyataannya dalam mencari turunan itu langkah yang ini sepertinya jarang ditulis. Langsung saja, misalkan dx dari 7x pangkat 8 ditambah 6x pangkat 7 dikurangi 5x pangkat 6. Nah, langsung aja turunan dari 7x pangkat 8 berarti 56 x pangkat 7 gitu ya. Lalu turunan dari 6x pangkat 7 ditulis berarti 42x pangkat 6 dikurangi mohon maaf ini tambah ya. Turunan dari 5x pangkat 6 berarti 30x pangkat 5. Selesai. Nah, kayak gitu ya. Oke. Itu aturan penjumlahan dan pengurangan. Lanjut, ada aturan perkalian. Oke. Jika ada dua fungsi f dikalikan fungsi g lalu diturunkan, itu kita mengerjakan turunannya adalah fx dikalikan g aksen x atau turunan dari gx ditambah gx dikali turunan dari fx. Oke, tapi saya kurang suka rumusnya, bentuk nulis rumusnya, jadi saya lebih suka menulis rumusnya ditukar, yang kanan taruh kiri. Maksudnya gimana? Berarti f dikali g aksen x itu yang ini dulu yang ditulis ya. F aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Sama kan ya, cuma tukar tempat aja. Atau kalau pakai u v aksen itu u aksen v ditambah u v aksen. Nah, kira-kira gitu. Kalau yang pernah lihat rumus pakai u v gitu, lebih pendek nulisnya. Kalau untuk dihafal nggak apa-apa. Contoh, misalkan x plus 2, ini kuadrat lah ya, dx dari x plus 2 dikali 3x plus 1 sama dengan, nah berarti yang bentuknya gini, ini sebagai f, ini sebagai g, berarti turunan f dulu, berarti dx dari x pangkat 2 plus x pangkat 2 plus 2 dikali gx ya. Gx berarti 3x plus 1. Lalu ditambah di sini. Oke. Ditambah fx berarti yang ini x pangkat 2 plus 2 dikali turunan dari gx berarti dx gx 3x plus 1.
Ya udah tinggal dikerjain, berarti ini 2x dikali 3x plus 1 ditambah x pangkat 2 plus 2 dikali turunannya adalah 3. Oke, tinggal dirapihkan. Nah, bentuk ini juga kalau saya pribadi ya nggak masalah sih ya, cuma kalau saya lebih suka yang pakai pemisalan. Maksudnya gimana? Oke, kita tambah halaman dulu. Nah, misalkan yang tadi deh. Oke. Cari turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat 2 3x plus 1 x kuadrat plus 2 dikali 3x plus 1. Nah, kalau saya pakai misal, ya misalkan U itu yang ini, x kuadrat plus 2 berarti U aksen atau turunannya adalah 2x. Lalu V itu yang ini 3x plus 1 berarti V aksen itu 3. Sehingga kalau U V aksen X atau turunannya aja tadi langsung, ya tinggal U aksen V ditambah U V aksen. U aksen itu sini 2x dikali V nya itu 3x plus 1 ditambah U itu x pangkat 2 plus 2 dikali V aksen itu 3. Selesai dan sama. Jadi cara penulisan itu ada banyak, jadi jangan heran gitu kalau kadang setiap buku itu penulisannya berbeda. Oke, diperhatikan dulu, jangan langsung bilang salah gitu ya. Bisa jadi kita yang memang belum paham. Oke, itu perkalian. Kalau satu lagi ini yang terakhir ya untuk materi malam ini, yaitu pengurangan. Jika pengurangan, rumusnya gini, jika F dibagi G diturunkan, maka saya bacanya menggunakan rumus yang tadi, yang ini. Berarti F aksen G dikurangi F G aksen dibagi G kuadrat. Nah, ini alasan kenapa saya lebih suka menuliskan bentuk seperti ini. Dua ya, UV sama si GF dibandingkan dengan penulisan yang ada di buku, karena cukup ngapalinnya sekali rumus perkalian dan pembagian itu hafal gitu ya. Ya, kita harus kreatif ngapalinnya gitu ya. Nah, misalkan F per G aksen X berarti F aksen X dikali GX Fx G aksen X. Ini kan rumus yang tadi ya. Yang ini sama kan? Nah, bedanya itu sekarang dikurangi. Nah, dikurangi. Nah, tuh ngapalinnya sekali aja cukup. Nah, dibagi dengan fungsi yang bawah dikuadratkan. G kuadrat X. Atau kalau misalkan pakai rumusnya UV, berarti U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Nah, gitu ya. Ada contoh soalnya? Oh, ini ada ya. Jawab. Misal F X sama dengan 3X min 5, berarti F aksen X sama dengan 3. Kalau GX-nya sama dengan X kuadrat plus 7, berarti G aksen X sama dengan 2X. Sehingga kalau F aksen per FG diaksenin diturunin sama dengan
F aksen X dikali GX dikurangi Fx G aksen X per G kuadrat X itu sama dengan kita tulis saja. Berarti 3 dikali GX itu X kuadrat plus 7 dikurangi Fx itu 3x plus 5 min 5 dikali G aksen X itu 2x per G kuadrat, berarti X kuadrat plus 7 ini dikuadratkan. Ini nanti tinggal disederhanakan. Ya, selesai. Gitu. Mudah. Tadi yang perlu perhatikan tadi rumusnya perkalian dan pembagian sebenarnya sama. Nggak sama banget sih, beda dikit doang. Oke, kesimpulan dari pertemuan kali ini tadi sudah ada awalan turunan itu ternyata ada hubungannya dari limit yang terinspirasi dari kemiringan garis dan kecepatan. Lalu ada turunan menggunakan limit H menuju 0 Fx plus H dikurangi Fx dibagi H itu, atau ada juga aturan pencarian turunan. Yang pertama turunan dari konstanta itu 0. Lalu yang kedua turunan dari variabel itu 1. Lalu ada penjumlahan Fx dikali Gx sama dengan berarti dx dari Fx ini penjumlahannya ditambah dx dari Gx. Begitupun yang pengurangan dx dari Fx min Gx, ini dx Fx dikurangi dx Gx gitu ya, sama gitu ya. Nah, lalu ada perkalian dx Fx dikali Gx. Rumusnya berarti F aksen X dikali Gx ditambah Fx dikali G aksen X. Oke. Kalau yang pembagian dx dari Fx per Gx sama dengan saya Indonesia pakai depannya dx belakangnya aksen. Oke lah, saya perbaiki, berarti ini pakai aksen aja, nggak ada x nya. Oke, saya rapihin lah ya. Nah, udah nggak rapi, tapi maksudnya kayak gitu ya. Kalau secara konsep matematika ini kurang benar gitu ya yang tadi ya, yang ini nih. Oke, saya perbaiki di nomor 6. Fg aksen X berarti F aksen X dikali Gx. Nah, ini dikurangi, tulis lagi Fx Gx. Nah, kalau yang pertama itu aksennya di F, yang kedua aksennya itu di G, ngurut, baru dibagi Gx tapi kuadrat. Selesai. Itu kesimpulan untuk materi hari ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan bisa kita diskusikan.